الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نوي أن نفتتح المجلس ربنا وأقسم بصرنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Anda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu anhu wa ankum. Fil kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Wa qala Ali karamallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan ay yuda'iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jahili dam ثلاث عشر وكفى بالجاهل دم أن يتبرأ منه من هو فيه وأنشد في معنى كفى شرفا بالعلم دعواه جاهل ويفرح إن أمسى إلى العلم ينسب ويكفي خمولا بالجهالة أنني أراع متى أنسب إليه وأغضب وقال ابن جبير إن أبا بكر كتب إلي وأنا بالعراق يا بني عليك بالعلم فإنك إذا افتقرت كان مالا وإذا استغنيت كان جمالا وقال وهبني منبه وقال وهبني منبه يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا والعز وإن كان مهانا والقرب وإن كان قصيا والغني وإن كان فقيرا والمحابة وإن كان وضيعا يا بني عليك بالعلم فإنك إذا افتقرت كان مالا وإذا استغنيت كان جمالا. Sayyidina Abu Bakar menulis satu surat kepada Abdullah bin Zubair. Dalam salah satu nasihatnya dia katakan, wahai putraku yang tercinta, alaika bil ilmi, kamu harus mempunyai ilmu. Sayyidina Abu Bakar memberikan nasihat kepada Abdullah bin Zubair, kamu itu alaika bil ilmi, kamu itu wajib mempunyai ilmu. Mengapa demikian? Fa'idaka idza iftaqarta kana maluka kana malan. Karena jika kamu dalam keadaan susah, butuh, berhajat, maka sesungguhnya ilmu itu akan menjadikan harta, akan menjadi harta. Dengan kecerdasan, dengan ilmu, seseorang akan terangkat derajat ekonominya. Ya, karena ente punya ilmu, ente cari uang gak lupa, gak capek, gak lelah. Di luar orang mencari ilmu dengan tenaga, tapi ente punya ilmu, ente cuma dengan laptop dulu. Sampai kena asik. Kenapa? Ada ilmu. Sabar boleh. Langsung gitu. Sebabnya apa? Sebabnya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, ada. Wa in istagnaita kana jamalan. Kalau kamu itu kaya,
Maka ilmu yang ada pada orang kaya menjadi hiasan, menjadi keindahan, keanggunan. Udah kaya, alim lagi. Allah, udah ganteng, kaya, ya duitnya banyak, mobilnya Alphard, ganteng lagi, terus alim, punya ilmu. Allah, karena ilmu jamalan biasa. Ini udah jelek, belek, hitam, miskin, hidup, gak punya ilmu lagi. Ya Allah, mau jadi apa coba? Hah? Mau jadi apa? Akhirnya hidupnya susah. Jadi alaika bil ilm, nah tulislah alaika bil ilmi. Fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza istarnaita kana jamalan. Nah, kemarin juga disampaikan ya, dalam kitab Fawaidul Mukhtar, apa kata Habib Abdul Haddad, ya kalau kalian dalam keadaan susah, ya kalian lagi keadaan bingung, susah, punya hajat, khud kitabat buat mobil. Ya, ente nggak punya uang jajan, misalnya nggak punya uang jajan, habis uang jajan ente ambil kitab ente datang ke guru ente, belajar subuh baca, Al-Qurannya dibaca, dihafalkan, insya Allah dan datang rezeki. Nggak lama orang tua ente ngirim itu. Ya kan? العلم بلغ قوما ذروة الشرف وصاحب العلم محفوظ من التلف يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات فما للعلم من خلف العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف وقال أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس تدعوا بها وإذا خفيت عنهم تخيروا وأنشد في معنى anhum takhayyaru. Ulama ini seperti bintang di langit. Ya. Kalau dia terlihat, dia akan menjadi panutan. Allah akan menjadi panutan. Ulama fil ardi mithlun nujum fis sama. Idza badat linnas ihtadaw bihi. Kalau nampak ada manfaatnya yang buat manusia, dia akan ikutnya. Wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Kalau enggak ada, dia akan bersembunyi. Hati-hati ya, orang yang tidak cinta kepada ulama hanya memanfaatkan ulama aja ya, dekat sama ulama kalau dia mau tahlilin anaknya yang mati. Kalau tidak ada cara, dijauh dengan ulama. مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم ففيه جلاء للقلوب من العمى وعون على الدين الذي أمره حتم فخالط رواة العلم مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم. Berjalanlah kalian, yakni fasluk ma'al ilmi, berjalanlah kalian, tempuhlah jalan hidup kalian itu ma'al ilmi, dengan ilmu haitsu salakal ilmi, di mana aja, kemana arah yang dituju, pokoknya kamu berjalan kemana pun harus dengan ilmu, dan dimanapun ada ilmu kalian harus ikutin itu ilmu. Kalian mampir ke sini ada majlis taklim, ada orang soleh minta ijazah, minta doa, jangan sombong. Betul?
wa anhu fakasib kullaman indahu fahmu, dan fakasib maka bukalah mata hatimu kullaman indahu fahmu, kepada orang-orang yang mempunyai kefahaman tentang ilmu. Artinya setiap kalian ketemu orang yang mempunyai ilmu, orang alim, orang soleh, itu buka mata hati, datangi dia, minta doa kepada dia. Gitu. Kalau di adat yang aslafun soleh, kita dulu waktu belajar di Yaman, datang ke rumah Habib ini, belajar ke Habib Fulan, Habib Salim, Habib Hasan, Habib Abdullah bin Syihab. Jadi kalau datang sana, kita dibacain hati, minta dibacakan hatinya agar terbuka mata hatinya. Ada kebiasaan asrafun soleh, cinta secinta-cintanya kepada dan husnudzan kepada orang-orang soleh. Husnudzan, siapapun baik sangka kepada orang-orang soleh. Tapi jala'ul qalbi, karena saat kalian berjalan dengan ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, jala'ul qalbi, ketajaman tentang akan mata hati kalian, bersih itu punya hati, tajam itu punya hati, peka itu punya hati, dengan anak daripada kebutaan. Ya, Allah akan terangkan hati ente, Allah akan terangkan mata hati ente. Wa'alun aladin aladi amruhu hatmu, dan sebuah pertolongan buat agama kalian. Artinya dengan ilmu kalian akan mendapatkan pertolongan, dengan dekat dengan ulama kalian akan mendapatkan pertolongan dalam urusan agama. Alladhi huwa amruhu hatmu, yang mana agama itu adalah perintahnya, perkaranya hatmu, pasti. Untuk kita ini pasti. Perkara agama, perkara ilmu, perkara akhirat itu adalah perkara yang pasti. Pasti kita akan hadapi, pasti kita akan temui, pasti kita akan jalaninya. Wa khalid ruwatul ilmi wa ashab khiyarahum, dan temani khalid, berkumpullah kalian dengan ruwatul ilmi, dengan pewaris, dengan perawi-perawi ilmu. Ya, artinya nanti kalau kumpul main sama orang yang lebih pintar. Perhatikan. Kalau ente mau main, mau kumpul sama orang yang lebih pintar, jangan kumpul sama orang yang lebih bodoh atau sederajat dengan kalian. Nah, kalau kalian ingin pintar, ingin cerdas, kenapa? Karena kalian belajar, kumpul dengan orang yang lebih pintar, kalian akan terus belajar gitu. Bertanya gitu. Tapi kalau kalian kumpul sama orang yang lebih bodoh dari kalian, lebih bahlul, lebih ini, kalian yang ada paling jadi tadi tuh nipu, ngebohong, nyuruh, memerintah gitu. Nah, manfaat. Jelas ya? Washab khiyarahum, dan temani orang-orang yang baik di antara teman-teman kalian. Jadi kalian kalau mau teman, ya putra, teman, cari teman yang lebih pintar. Ya, nanti kemana-mana teman sama Ustaz Reza, kumpul sama Ustaz Reza, kumpul sama Ustaz Ali, biar lebih banyak nanya, biar lebih banyak menghafal gitu. Ya, nanti kumpul sama si Pinocchio, ente juga Faiz, ente biar berubah, biar lebih pinter, lebih baik, ente kumpul sama anak-anak yang lebih baik, lebih soleh. Jangan kumpul dengan seumuran kalian, kumpul sama ini, akhirnya kamu jadi bos terus nanti, mau jorok, mau ngatur, merintah. Jadi kalau nggak boleh suruh kumpulnya jangan sama Yura, ini juga itu bilang, disuruh, kalau nggak itu marah. Akhirnya punya sifat keras terus, punya sifat nakal terus. Ya enggak, kumpul sama anak-anak yang baik, baik. Tentu batuhum zain, wakhautuhum ghadmun. Ya, bakal berteman dengan orang-orang yang baik itu zain, enak, nikmat. Itu kumpul sama orang-orang punya ilmu, enak. Ya, yang dibahas ilmu, terus bercandanya pakai akhlak gitu. Bahkan kadang-kadang bercandanya juga pakai teka-tekinya ilmu gitu. Macam-macam ada orang-orang wa khaltuhum ghadmun, dan kumpul dengan mereka, campur dengan mereka adalah keberuntungan. Keberuntungan. Ente kalau sehari-hari kumpulnya sama orang baik, ya,
ente kumpul sama ustaz-ustaz gitu, itu jadi baik. Dan pasti ada manfaatnya. Pasti ada ya. Ya, ente duduk pasti ada omongan yang hikmah, nasihat, iya, benar ya. Jelas lah. Ya. Tapi kalau kumpulnya sama yang dibawa ente nggak akan bicara ilmu, ya bercanda mulu, berantem mulu, main mulu, ya maksiat mulu, nggak ada manfaatnya, ngomongin dunia mulu, ngomongin. Tapi kalau kita kumpul yang punya ilmu agama, maka dia pasti akan bermanfaat. Seperti yang katakan, Anda sudah bilang belum? An-nazar ila wajhil alim. An-nazar ila wajhil alim apa? An-nazar ila wajhil alim yanfa'uka walau ba'da hin. An-nazaru ila wajhil alim yanfa'uka walau ba'da hin. Memandang wajah orang-orang yang alim, yang soleh, yanfa'uka, akan bermanfaat bagimu walaupun suatu saat nanti, tidak sekarang. Baiklah, pasti bermanfaat. Nah, itu baru mandang itu. Mandang wajah orang soleh pasti bermanfaat. Membersihkan hati kita, melembutkan hati kita, menyadarkan kita semuanya hal. Wala ta'duna 'ainaka 'anhum fa innahum nujumun huda illa banajun bada najmuhum. Jangan engkau rendahkan pandanganmu kepada mereka, kepada para ulama, kepada orang yang mempunyai ilmu. Jangan kau rendahkan pandanganmu kepada mereka. Bainahum nujum, maka sesungguhnya mereka itu adalah bintang, pelita, petunjuk. Kalau hilang, tidak akan ada petunjuknya. Ente kalau hidup yang gak dekat sama ustaz itu begitu aja. Manusia kalau dekat hidupnya tidak ada dekat dengan ulama, dengan orang yang mempunyai ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Ya. Wallahi laulal ilmu laulal ilmu ma tadhahal huda wala laha min ghaibil umuri lana rasmu. Kalau bukan karena ilmu, ya demi Allah, kalau bukan ilmu tidak akan nampak ini petunjuk, taufik dan hidayah. Jadi taufik dan hidayah akan hadir dengan sebab apa ini? Ilmu. Allah alam. Ayo. Terus sini. Kalau anda baca, ada kawan, ada kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Radhiyallahu anhum. Fi kitabina sahih as-safha 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika an la tazala khaifan wa jallan min su'il khatimah. Fa inna Allah mughallibul qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa fil hadis sahih walladzi la ilaha ghairuh in ahadakum liya'mala bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Jadi jangan pernah kalian itu aman akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah aman. Walaupun sudah menghafal Quran, walaupun kiai, walaupun santri, walaupun sudah haji, walaupun sudah ahli ibadah puasa, jangan pernah aman dari mati dalam keadaan suul khatimah. Na'udzubillah. Siapa saja bisa mati dalam suul khatimah, bisa siapapun. Ya, makanya dengan kita membaca kitab-kitab salah, kitab-kitab as-salaf itu mereka memberikan petunjuk kepada kita. Dan itu, nah, saya pikir nanti setelah ini hidup begitu saja, ente nggak akan, jangan ngantuk, ente nggak akan dihisab, ente nggak akan diberikan pahala. Nah, dan ente juga bakal apa? Bakal
bakal mati semuanya. Jangan pernah merasa aman. Coba lihat, waladzi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'mal bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Ya, ada golongan di antara kalian, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang mereka dari kecil tidak ada yang dikerjakan kecuali taat, tidak ada yang dikerjakan kecuali kebaikan. Tapi di umul kitab, saat kalian dilahirkan, yusbiqu alaihi kitab, ditentukan dalam kitabmu engkau ahli neraka, fa yadkhuluha, maka akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang demikian, la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi kitab. Ada juga orang yang kerjaannya maksiat, banyak dosa, melanggar perintah Allah, sehingga neraka dengan dirinya hanya satu dhira'. Udah saking banyaknya dosanya, tapi fa yasbiqu alaihi kitab, kemudian didahului kitab, ternyata dia ahli surga, dia mati dalam husnul khatimah. Ya, makanya kemarin juga sudah dibahas, ya, bahwa di antara kiat-kiatnya kita meraih husnul khatimah, yang pertama tadi, ya, ta'ah, at-taqwa, takwa kepada Allah. Hidup kita harus bertakwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, seperti sekalian kalian dalam keadaan hidup melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Ini adalah upaya agar kalian semua matinya husnul khatimah. Ini caranya seperti ini. Di antara kita ini, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari neraka Allah. Begitu juga orang tua kita, begitu juga guru-guru kita semuanya. Amin. Kita nggak tahu nih, di antara kita yang duduk saat ini, saat berada di rahim ibu kita, dicatat oleh Allah syaqi am sa'id. Nggak tahu. Ya, kita ini digolongkan orang yang syaqi, celaka, atau orang yang bahagia. Ditakdir, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya. Nah, sekarang kita sudah mengenal Allah, sudah belajar tentang Allah, sudah belajar syariat Allah. Apa yang kita sudah mulai mukallaf, sudah kena tuntutan Allah, sudah kena hukum. Maka upaya kita untuk meraih husnul khatimah dengan apa? Dengan perbuatan taat, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, semampu kita. Selain tadi takwa yang pertama, yang kedua juga doa, harus banyak doa. Harus kita minta doa husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul. Harus minta doa. Jangan pernah tinggal, karena kita ini nggak tahu. Ya, bisa saja sekarang muslim tiba-tiba kafir, bisa saja tadi kafir tiba-tiba muslim, bisa saja. Paginya kafir, siang sudah masuk Islam muslim, bisa saja. Ada Allahumma ya muqallibal qulub ala dinika, baca itu. Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul. Ya, yang ketiga, an-nadhar ila wajhil alim. Sering-seringlah kalian melihat wajah-wajah orang alim, wajah-wajah orang soleh. Karena wajah-wajahnya orang alim, wajah-wajahnya orang soleh, itu wajah-wajah yang mengingatkan diri kita kepada Allah. Ente kalau melihat wajahnya orang alim, paling tidak ente akan menyebut, ya Allah, enak banget tuh lihat, ya Allah, aduh melihat orang-orang soleh itu, mana nih banyak dosa, aduh, dia sadar siapa. Akhirnya upaya untuk mendapatkan husnul khatimah, yang pertama tadi gua lakukan semua perintah-perintah Allah, yang kedua apa? Banyak doa, yang ketiga banyak kumpul kepada orang-orang soleh. Nah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu wa ankum. Al-Kitab Fawaidul Mukhtar Safhah 35 ila an qala kana al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu yatakhattal khalqa hatta ya'tiya Zaid ibn Aslam yujalisuhu
wa yaqulu yanbaghi lil ilmi an yuttaba'a haitsu kana innama yajlisu ar-rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Kana al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu idza kharaja lid-darsi liyaqra'a ala shaykhihi yatasaddaqu anhu fi tariqi bima tayassar. Orang-orang dulu ini pantas kalau mendapatkan ilmunya itu luar biasa, manfaat ilmunya, mudah ilmunya, kuat hafalannya. Kenapa lihat? Imam Nawawi itu kalau beliau keluar mau belajar, ya tasaddaq anhu fit tariq bima tayassar. Di jalan menuju gurunya dia bersedekah sebisanya. Ya, sedekah. Mbak. Kopi filsuf. Orang-orang dulu tuh sampai beliau tuh sangat memperhatikan bagaimana cara mendapatkan ilmu, dipikir, diamalkan. Imam Nawawi kalau mau pergi mencari ilmu, mau pergi belajar, dia sedekah. Ente mungkin gak bisa bersedekah dengan uang, mungkin ente gak bisa bersedekah dengan harta saat ini. Nah, ente kalau mau belajar, sedekah dengan apa yang ente bisa. Ya, ente tidak keluar daripada rumah ente, kamar ente menuju ke masjid, kecuali ente bersihkan, ada sampah ente bersihkan sampah sambil ente bawa kitab. Ya, ente masuk ke kelas, ente bersihkan kelas ente daripada kotor-kotoran. Tafaul, mengikuti cara belajarnya, cara mencarinya ilmu orang-orang soleh. Imam Nawawi nggak sulit, nggak berat. Ya, ente cuma cari kebaikan barangkali. Wa yaqulu Allahumma astur an aibi muallimi hatta la taqa'ini lahu ala nagisi. Sambil beliau berdoa, ya Allah, jangan engkau ya Allah tutuplah ya, kekurangan-kekurangan, aib-aib daripada guruku, ya, sehingga aku tidak mendengarnya, aku tidak mengetahuinya. Ya, jangan sampai aku mendengar, jangan sampai aku mengetahui kekurangan daripada aib-aib daripada guru-guruku. Ya, khawatir nanti aku akan mengurangi cintaku, akan mengurangi. Ada jangan sampai ya Allah ada satu orang pun menceritakan aib guruku kepadaku, sampai kepadaku. Ada orang-orang dulu tuh betul subhanallah. Mungkin kalian capek, ya, capek mendengarkan keterangan ini. Kenapa? Karena belum pernah diamalkan. Jadi kuncinya ilmu kalian itu barokah, manfaat, mudah atau tidak, syekhak gurumu, ada di gurumu, harus. Itu Imam Nawawi. Aku mungkin sudah mendengar sejarahnya Imam Nawawi, kitab-kitabnya Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Itu imam yang menjadi panutan sholat kita, madhab kita. Itu waktu belajarnya sama guru, perhatikan, sama guru takut banget. Sama guru takut, hormat, sangat patuh, sehingga hidupnya ilmunya barokah. Ya, patuh, tunduk, itu bukan cuma duduk di depannya, duduk faiz, bukan cuma itu. Yang namanya takut kepada guru, cinta kepada guru, hormat kepada guru, itu menjunjung tinggi semua apa yang menjadi petuahnya, omongannya. Diperhatikan, dihargai, dijunjung tinggi, ditakuti. Gak boleh keluar, gak keluar dia. Gak boleh makan, gak makan dia. Gak boleh pulang, gak boleh pulang dia. Gak pulang dia. Ada contohnya begitu. Apapun yang dikatakan guru, apapun yang menjadi petunjuknya guru, dikerjakan. Kamar mandi gak boleh dirusak, gak bakal dirusak. Dijaga, bakal dijaga. Kali kan tidak, kamar mandi baru belum 1 bulan, kerannya sudah rusak. Kamar mandi belum 1 bulan, kotorannya sudah kemana-mana. Bagaimana Anda mendapatkan ilmu yang barokah? Sementara kunci, poinnya ilmu ada pada syekh, guru ente.
Guru ente senang, guru ente ridho, ilmu ente dapat. Ada hamzah. Itu yang terpenting. Coba gimana? Selalu doain gurunya, selalu dia. Bro. كان الإمام أحمد بن حسن الطاس رضي الله عنه يعجبه أن يبتدأ القارئ بما فيه بشرى للسامعين وقد جاء إلي أحد الطلبة يريد القراءة عليه في صحيح البخاري فشرع يقرأ مبتدئا بكتاب الجنائز فتغير وجهه عليه وعاتبه عتابا شديدا فقال أما في هذا الكتاب باب سوى باب الجنائز وحسن الابتداء والافتتاح دليل على فطانة الطلب ونجابته. Nah, jadi seorang santri pun harus cerdas. Orang santri harus cerdas. Kalau mau belajar, mau baca atau membaca sesuatu di depan kitab, harus tahu nih bab apa yang harus kita baca untuk muqaddimah, pembukaan. Begitupun ente ceramah, begitupun ente berbicara, ente harus tahu bagaimana ibtida'ul kalam, ibtida'ul kitab. Nah, ini ada satu orang, satu santri mau belajar kepada Imam Ahmad Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Latas. Dia mau belajar, begitu belajar langsung bab jenazah dibuka. Qala radhiyallahu ankum wa ankum babul janazah. Nah, baru mau belajar, baru mulai belajar udah bab jenazah. Marah. Itu enggak ada bab lain apa itu. Beliau katakan husnul ibtida wal iftitah dalilun ala fatanatit talib wan najati. Husnul ibtida wal iftitah dalilun ala fatanatit talib wan najati. Ya, memulai sesuatu yang baik, ya, dan membuka sesuatu dengan yang baik, dalil, bukti, petunjuk kecerdasan seorang santri. Orang santri kalau mau sesuatu, ambil yang bagus-bagus dulu. Ente mau menyampaikan satu poin kepada orang, ente harus husnul ibtida, ente harus baik di awalnya, mulanya. Gimana? Ente pengen omongan ente didengar sama anak-anak ente, anak santri ente atau adik ente. Ente harus punya rumus husnul ibtida. Kalau ente punya cara yang baik di awalnya, ada dalilun ala fatanatit talib wa najatihi, dan pasti dia akan berhasil dengan apa yang. Misalnya nih, anak pengen si Faiz ini pinter, anak pengen si Faiz ini denger omongan anak misalnya. Ya, apa yang harus anda lakukan? Husnul ibtida. Anda harus berpikir bagaimana menyampaikan kepada dia dengan cara yang baik di awalnya. Terserah ente berpikir gimana yang baik. Mungkin ente ajak dulu dia makan bakso, mungkin ente kasih dulu dia uang, mungkin ente dulu ajak baik-baik ngomong. Gimana ente di sini? Ada husnul ibtida. Husnul ibtida dalilun ala fatanatit talib. Oh, berarti cerdas ini. Wa najatihi, kalau sudah husnul ibtida pasti ada najah. Di akhir pasti najah. Dalilun ala ismu dalilun ala fatanatit talib buat najatihi. Wa husnul ibtida juga dalil husnul ibtida. Jadi ada sesuatu masalah pun pembukaannya harus baik. Opening itu harus bagus. Nah, pembukaannya harus apapun. Nah, kalau pembukaannya dengan husnul ibtida, apa-apa. Bagus. Pondok pun begitu. Kalau pondok ini selalu terlihat dengan husn, baik, bagus, tertib, ada dalilun, ada menunjukkan bahwa orang pengurus yang di pondok itu apa-apa. Cerdas. Seperti rapi, disiplin, terbagi menurut bagi 13 baik.
Nah, jadi jangan ente menyampaikan sesuatu langsung poinnya. Ente mempunyai sesuatu yang perlu ente sampaikan kepada orang penting, jangan langsung poinnya. Ya, ente mau daging hutang jangan bayar, jangan. Ente jangan hasdal ibtida wa hasdal ibtida. Nah, kun rahimahullah wa hasan al-isba wa al-sima ila al-khutbah wal wa'atu wallahu a'lam bishawab. Kalau mau tahu ya coba aja ente. Ada zamannya, bukan zaman Siti Nurbaya. Ada zaman semua bisa terjadi. Zaman semua bisa terjadi. Kalau tidak jelas sama ikhwanana sabiqina min al-idhaq wa jarad wa dhaqad bainana wa akhadhu wa atu wa tahammalu ba'd al-ghali wa amal an wa aman al-tariman al-had wahid mimman yakhudhu wa yu'ti wa yubid wa yastafid wa abna'u zaman ba'at lahum ta'alluq wala tashawwuk. Jadi beliau kata Habib Ali Al-Habsyi, dulu kalau kita datang ke rumah teman ngobrol, oh yu'ti wa yufid, orang ngomong kasih faedah, satu ngomong hadis, satu ngomong hadis, satu ngomong kayak gini nih, ini baca kitab ini baca kitab ini, ada pertemuan ini ngobrol-ngobrol, ini kan ngobrol ini santai ini, ente baca kitab, anda baca ini ngobrol ya, rohah namanya, santai. Ya ini kebiasaan aslafun saleh. Aslafun saleh itu kalau ngumpul ketemu ini bicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita selesai ini bicara ini yufid wa yu'ti wa yufid wa yu'ti. Kata amal kata amal abna'uz zaman. Kalau sekarang anak-anak sekarang ini matul hikwahid dimanya akhadun, enggak ada satupun yang mempunyai sifat-sifat seperti ini. Udah enggak ada. Yang ketemu ente, ketemu ini yang dibahas ilmu, dibahas itu. Anda tadi baca kitab hadis al-afkar disebutkan tentang ini, ajib banget. Anda juga baru lihat di Busra Karim, ternyata begini ngomong ini, enggak ada. Ini ada mau besok main bola, boleh sama Abu ya, kamu sekamar boleh. Itu toh yang dia omongin, enggak ada ngomong ilmu, enggak ada. Nah, kalau orang-orang dulu ilmu abna'ul zaman lah, sekarang enggak ada. Mahad ya khud, mahad ya fit, mahad ya stafid, enggak ada. Nah, coba ini hidupkan ini pondok dengan ilmu, hidupkan. Makanya kan ada perpustakaan, ada ini Ustaz dikasih ini satu ngobrol bikin. Ente hari ini baca apa? Ana hari ini lagi baca kitab ini nih, ajib di kitabnya Akhlak lil Bani, baru sampai halaman 2, tapi ada hadis yang ana senang banget nih hadis. Anak juga baru baca nih, tapi anak akhlak lil banat, baru bacanya tidak apa-apa, kan nggak sih, tapi kan tetap ilmu. Akhlak lil banat halaman 3 malah yang lucu nih, haji apa coba baca haji. Datang satu lagi, ngapain tadi halaman anak lagi baca nih satu kitab, ada kemarin dapat hadis dengerin perkataannya Ustaz Ibrahim, ada baru coba tulis, ada cari-cari di kita baru ketemu nih haji, masya Allah ini perkataan. Maaf ya anak. Maaf ini, baik. Tapi harus diciptakan seperti itu al-kubala, hidupkan. Gak perlu pakai kitab-kitab yang besar dulu, yang kecil-kecil aja. Akhlak ini ada mahfudat ya. Itu udah mahfudat yang nomor 3 udah, wajib tuh. Itu nomor 3 tuh masya Allah. Ternyata anak hubungkan dengan omongan ibu yang kembali nyambung. Ternyata, ngomongin layangan putus, layangan kusut, layangan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah. Wa yataqabbalu as-salah wa yu'ajjilna bil ijabah wal ijara wa yaqdi bi hajati wal Al-Fatihah. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah bil amuyuka bil azidah. Alhamdulillah rabbil ya Rasulullah. Assalamu alayka rafi'a jannah daraji ya Rasulullah.
سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار